Timbul lagi di Hotrum, Pak Ahmadi. Tadi Pak Anton mengatakan selama pandemik dia perkirakan bahwa sangat meningkat penyeludupan narkoba melalui laut. Apa itu benar? Terima kasih Bang Hotman. Ya. Mungkin sedikit berbeda dengan Mas Anton tadi. Nggak setuju. Maksudnya begini Bang, jadi pada kenyataannya kami ini setiap hari ada sekitar 40 sampai dengan 50 KRI kami, KRI dan KAL yang setiap hari Mas Ya. di laut. Ya. Walaupun musim pandemik? Walaupun musim pandemi, nggak ada alasan. Kenapa? Karena kami bertanggung jawab terhadap kedaulatan dan hukum. Artinya kedaulatan itu kan wilayah. Sehingga itulah yang sebetulnya yang menjadi tugas pokok kami dan tidak mungkin kami tinggalkan. Barangkali yang menjadi kendala kami adalah kita ketahui bersama tentang kondisi geografis kita yang negara kita negara kepulauan dengan panjang pantai sekitar 108 juta kilometer. 108 juta kilometer. Panjangnya itu. Tenaga armada cuma 40. Kami hanya mampu menggerakkan kapal kami sekitar 40 sampai dengan 50. Berarti Bapak mengakui memang karena kekurangan fasilitas bisa-bisa kecolongan gitu? Ya, tapi kan pada kenyataannya kita akan bersinergi dengan yang lainnya. Ya. Itu dari sisi kami, mungkin dari sisi Polair, dari polisi, dari rekan-rekan Bea Cukai, rekan-rekan Bakamla dan lain sebagainya. Saya kira mereka juga melaksanakan operasi, Bang. Ya. Tapi barangkali yang menjadi kendala ya memang bahwa kemampuan operasional kami yang memang dihadapkan dengan situasi wilayah negara ini yang sangat luas. Dan yang kurang itu 40 KRI perlu ditambah jadi 100 atau gimana? Kalau itu terjadi, alhamdulillah sekali. Tentunya akan sangat membantu kami, Bang. Nanti kita usulkan ke Pak Prabowo yang klien saya selama 30 tahun. Terima kasih, Bang. Pak Slamet, sudah begitu banyak penggagalan ya narkoba ini, tapi kok nggak habis-habisnya gitu loh. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak boleh lebih mengedepankan penindakan saja, gakum saja. Jadi politik, kebijakan kriminal itu harus dimulai dari hulu sampai dengan hilir. Maksudnya apa ini? Terlalu filosofis, pusing gua. Oke, dari pencegahan, kemudian pencegahan itu terhadap orang yang tidak pernah pakai dan terhadap orang yang coba-coba pakai. Kemudian pengobatan. Orang-orang pakai kok pemakaian itu ada 3, Bang. Orang yang coba-coba pakai, orang yang teratur pakai, ada orang yang kecanduan. Maka kebijakan kriminalnya terhadap orang-orang ini dari hulunya itu juga harus diperbaiki dengan cara pencegahan dan pengobatan. Yang bagaimana dengan oknum aparat yang belakangan ini ada pesta narkoba? Oknum aparat atau mafia-mafia lain, kriminal-kriminal lain, penjahat lain, itu harus tegas, terukur, sesuai dengan hukum, harus dihukum dan seberat-beratnya. Kalau terhadap aparat, maka itu tidak ada pilihan lain, dari sisi aparat dia harus diberhentikan, dia harus sama dengan yang lain, kemudian dia Dulu juga Malaysia paling terkenal, begitu ketangkap langsung ditembak mati. Di Indonesia begitu atau nunggu lama dulu sampai nunggu gerasi dulu, nunggu itu dulu, akhirnya bisa bertahun-tahun baru dieksekusi. Iya, itu benar itu? Ini yang menjadi pemikiran kita bahwa Indonesia terlalu banyak proses hukum acaranya terlalu banyak terhadap pelaku-pelaku narkotika. Padahal mereka itu jelas mereka adalah penjahat, pelanggar hak asasi manusia yang mengorbankan orang seminggu, bisa puluhan orang dalam satu hari. Bisa ribuan orang dalam satu minggu. Anda setuju nggak kalau hukum acaranya dipersingkat? Jadi untuk kasus narkoba tidak boleh banding kasasi PK, langsung tingkat pertama final gitu. Memang politik, kebijakan kriminal soal narkotika itu memang harus extraordinary crime. Ya sekarang ini kan bisa harus sampai dipersingkat, PK. Betul. Sesudah PK masih bisa gerasi. Masih PK lah ya. Menurut Bapak sebaiknya gimana? Memang harus ada lex spesialis. Hukum acaranya harus lebih dipersingkat lagi. Jadi PK pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah tidak ada lagi harusnya. Yang penting sudah terindikasi, kemudian bukti ada persesuaian antara yang satu dengan yang lain, langsung secepatnya eksekusi. Oke, Pak Anton gimana? Anda kan sebagai pengamat nih, dosen juga. Sejauh mana sebenarnya penyalahgunaan ini? Sejauh apa parahnya di masyarakat sekarang? Kalau misalnya kita berkaca pada angka pengungkapan kasus, itu jelas memang ada peningkatan, Bang. Yang cukup ada peningkatan? Ada peningkatan yang cukup signifikan datanya. Sesudah
Pandemi atau di era pandemi ini ada peningkatan. Malah di pandemi meningkat. Meningkat gitu. Cuma memang belum ada riset resmi. Belum ada riset resmi bahwa jumlah penggunanya itu mengalami tren kalau misal berbasis angka. Jadi Anda lihatnya dari jumlah volume narkotiknya atau apa? Kami pernah diskusi gitu dengan Polri bagaimana kondisi pengguna gitu. Jadi ketika waktu ada lockdown lalu juga WFH itu kalau misalnya kita lihat tren ya ada banyak penangkapan di polisian itu pada waktu lockdown, WFH dan segala rupa gitu. Jadi diskusi kami itu bilangnya bahwa ketika orang banyak di rumah itu jenuh gitu ya Bang, nggak bisa ngapa. Jadi pada waktu awal kita bisa pada awal pandemi jenuh mau ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kita merasa kayak terpenjara di rumah, nggak boleh kemana-mana. Apa untuk menghilangkan jenuh? Mau tidak mau salah satu pelariannya narkoba. Jadi memang menurut Anda, nanti saya akan tanya ke BNN, makin parah atau tidak? Trennya kalau misal kita ngelihat jenis sabu gitu ya, yang peningkatannya cukup signifikan, itu artinya kan pasarnya di kita juga signifikan. Oke, Pak BNN, Pak Kennedy, benar nggak bahwa selama pandemik terjadi peningkatan? Apa yang disampaikan Bang Anton, memang untuk di masa pandemik 2020-2021 pengungkapan meningkat. Meningkat pelakunya? Pengungkapan. Oke. Pengungkapan, hasil barang bukti lebih banyak yang didapat. Ini ada dua hal. Ini karena petugasnya Polri, BNN atau dari stakeholder yang lain aktif sehingga banyak tertangkap, atau yang kedua banyaknya pengiriman dari luar negeri. Menurut hasil pengamatan Bapak gimana? Menurut saya ya karena kita aktif baik dari TNI, dari BNN, dari Polri termasuk TNI AL juga melakukan untuk untuk perkara-perkara atau penyelundup narkotik ini, terutama jenis sabu. Nah untuk di tahun 2021 BNN telah melakukan riset dengan BRIN, memang betul mengalami peningkatan prevalensi yang menggunakan narkotik di tahun 2021 hasil riset, survei, ini mengalami kenaikan. Dari 1,8% sekarang 1,95%. Memang naiknya 0,15%. Tapi kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 270 juta ini sangat banyak sekali, hampir 5 juta orang menggunakan narkotik. Nah ini banyak adanya 5 juta orang? 5 juta orang, lebih menggunakan narkotik di Indonesia ini. Itu yang Polwan kemarin gimana itu nasibnya? Ya termasuk salah satu pemakai juga. Padahal dia termasuk aparat yang memberantas narkoba ya? Ya. Itu salah satu itu, makanya betul sekali ada peningkatan. Nah ini secara sosial nggak tahu kita penyebabnya meningkat dan itu hasil survei menyatakan betul. Oke, mengenai pertanyaan agar jerak tadi itu, proses hukumnya terlalu lama, sudah ketangkap gembong besar tapi menunggu PK sampai garasi bisa 5-10 tahun baru ditembak mati. Bapak setuju nggak? Kenapa BNN tidak langsung usulkan ke DPR agar dibuat undang-undang untuk kasus narkoba? Proses hukumnya dipersingkat. Nah ini memang masalah Undang-Undang 35 2009 memang sedang diajukan untuk tahun ini untuk direvisi atau di amandemen. Itu ada beberapa kausal yang memang kita usulkan. Yang pertama ini yang diusulkan tidak mengenai ancaman hukuman, tapi mengenai rehabilitasi. Termasuk tim asesmen terpadu. Jadi ini kan kita tahu bersama Bang Hotman, untuk pelaku narkotik yang ada di LP itu sudah melebihi dari 50% katanya gitu kan. Makanya dia kapasitasnya kepeduan. Kapasitasnya itu sudah melebihi yang kasus narkotik. Nah ini untuk mengurangi itu kan beban negara Pak. Jadi untuk mengurangi itu kalau dia terbukti sebagai pengguna atau dia sendiri korban, karena di narkotik ini dia sebagai korban, dia sebagai pelaku di situ. Nah, kalau ini dia terbukti maka akan direhabilitasi. Nah, kita akan memunculkan mengupayakan negara ini mau merehabilitasi orang. Yakin Bapak rehabilitasi itu berhasil?
Enak banget habis poya-poya pesta-pesta begini, terus direhab, udah itu dia bebas. Bukankah itu menjadi racun kemudian bagi masyarakat? Hanya gara-gara kita kurang fasilitas. Nah, itu salah satu rehabilitasi itu untuk mengembalikan lagi. Ingat, untuk masalah narkotik ini tidak ada istilah sembuh. Hanya diluruskan kembali, direhabilitasi supaya dia bermanfaat kembali. Dia kalau dia sebagai sebagai pengguna, dia akan berhenti sehingga dia akan produktif kembali. Jadi mudah-mudahan dengan rehab bisa kembali jadi manusia normal seperti saya. Oke, kita istirahat dulu, saya sudah iklan berikut ini.